Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kita kembali mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di kesempatan kali ini kita dimudahkan dengan taufiknya untuk kembali bertemu dalam lanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Bidayah wan Nihayah, buah karya dari Al-Imamul Hafidh Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullah taala. Sekarang kita sudah sampai di sesi kajian atau halaqah al-ishrun yang ke-20, ya, sesi kajian audio yang ke-20, yaitu tentang kisah Nabi Allah Subhanahu wa taala yang mulia, Nabi Lut alaihi salatu wassalam, beserta kaumnya yang tentu saja mendapatkan azab yang sangat pedih, azab yang sangat keras dari sisi Allah Subhanahu wa taala karena berbagai macam kedurhakaan besar yang mereka lakukan. Baik, sudah kita ketahui di pembahasan yang lalu bahwa Nabi Lut alaihissalatu wassalam adalah kemenakannya Nabi Ibrahim. Ya, dia adalah anak saudara laki-laki dan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi Lut ibnu Haran ibnu Tarih, yaitu Azar. Ya, Azar adalah ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, sudah kita sebutkan. Jadi Lut ini bapaknya namanya Haran, yang itu merupakan saudara dari Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam. Ketika itu dengan izin dan perintah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Lut alaihi salatu wassalam pindah tempat, ya, di sebuah negeri yang disebut dengan kota Sadum, ya, Sodom gitu ya dalam bahasanya, yang kita kenal Sodom gitu ya. Kota Sadum ini sebuah negeri dataran rendah, ya, yang sangat luas, yang mana kota Sodom itu adalah ibu kotanya. Ya, tentu banyak kota-kota lain yang termasuk dalam negeri tersebut yang ibu kotanya adalah Sodom gitu ya. Ya, penduduknya disebutkan di sini min afjarin nas wa akfarihim wa aswaihim tawiyatan, termasuk orang yang paling buruk, paling kufur dan paling jelek perangainya, karakternya. Ya, mereka selalu merampok, kemudian melakukan kemungkaran di tempat-tempat berkumpul mereka. Bahkan mereka, ya, melakukan kemungkaran terang-terangan. Terlebih-lebih lagi melakukan perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh makhluk saat itu, oleh manusia saat itu, yaitu, ya, ini mendatangi laki-laki, melakukan, ya, homoseksual begitu, yang ketika itu belum ada seorang pun dari keturunan Nabi Adam yang melakukan demikian. Mereka lah yang pertama kali melakukannya. Jadi mereka tidak mendatangi atau mengumpuli istri-istri mereka, tapi mereka melakukannya bersama kaum laki-laki. Na'udzubillahi min dzalik. Taib, ini adalah keburukan yang mereka lakukan. Jadi mereka ini mirip-mirip karakternya dengan kaum Madian, ya, yang diutus pada mereka Nabi Syuaib alaihissalatu wassalam, yang nanti dijelaskan di sesi yang ke-21. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka nabinya yang mulia untuk mengajak mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan yang sangat buruk tersebut. Ya, disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat ke-80, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin wa amtarna 'alaihim mataran fanzur kaifa kana 'aqibatul mujrimin. Dan Nabi Lut alaihissalatu wassalam ketika dia menyerukan kepada kaumnya, berkata kepada kaumnya, menasihati mereka, apakah kalian melakukan perbuatan keji, yakni homoseksual tadi, yang belum pernah ada seorang pun dari manusia yang di alam semesta ini yang melakukannya. Sesungguhnya kalian melampiaskan syahwat kepada kaum laki-laki, bukan kepada wanita, bukan kepada istri-istrimu. Bahkan kalian adalah orang-orang yang melampaui batas. Dan tidak lain jawaban dari kaumnya, kecuali mereka bahkan mengatakan,
keluarkan, usirlah mereka ini, ya, Nabi Lut dan keluarganya dari negeri ini, dari kota ini, dari kampung ini, karena mereka adalah orang-orang yang mensucikan atau menganggap suci dirinya, yang sok suci. Maka Allah berfirman, kami pun menyelamatkan Nabi Lut dan keluarganya, ya, dan anak-anaknya, keluarganya, anggota keluarganya, kecuali istrinya. Maka dia termasuk orang-orang yang ditinggalkan karena durhaka, ya, termasuk orang-orang yang mendapatkan azab, dan kami turunkan kepada mereka hujan azab. Maka lihatlah bagaimana azab yang menimpa orang-orang yang durhaka tersebut. Tentu banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kisah Nabi Lut dan azab yang menimpa kaumnya. Banyak disebutkan di dalam Al-Quran, dibawakan di sini beberapa oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kemudian beliau mengatakan di sini, wal maksud al-an iradu ma kana min amrihim wa ma ahallallahu bihim majmu'an minal ayati wal athari wa billahil musta'an. Dan di sini kata beliau, ya, saya akan membawakan cerita tentang keadaan mereka, apa yang Allah timpakan kepada mereka dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, atau dari athar penjelasan para ulama salaf. Ya, kata Ibnu Katsir, وَذَلِكَ أَنَّ لُوطًا عَلَيْهِ السَّلَامَ لَمَّا دَعَاهُمْ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَهَاهُمْ عَنْ تَعَاطِي مَا ذَكَرَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنَ الْفَوَاحِشِ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ. yakni ketika Nabi Lut alaihissalatu wassalam tentu menyeru mereka untuk beribadah kepada Allah semata-mata dan tidak menyekutukannya. Ini seruan semua para nabi dan para rasul. Kemudian melarang mereka dari melakukan perbuatan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang keji, ya, merampok, kemudian merugikan orang, menipu, bahkan yang paling parah termasuk adalah perbuatan homoseksual yang mereka lakukan. Mereka tidak mau menjawab atau memenuhi seruan tersebut, tidak beriman kepadanya. Kata beliau, hatta wala rajulun minhum, ya, sampai pun tidak ada seorang pun di antara kaumnya yang beriman. Tidak ada seorang pun di antara kaumnya yang mengikuti ajakan Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Bahkan, ya, tadi disebutkan ayatnya sudah kita bacakan, mereka malah mengancam untuk mengusir Nabi Lut dan keluarganya dengan alasan, ya, mereka sok suci, ya, mereka membalas kebaikan dengan perbuatan yang buruk seperti ini. Kata Ibnu Katsir, wa ma hamalahum ala maqalatihim hadhi illa al-inad, dan tidak lain sebab yang menjadikan mereka membalas seruan Nabi Lut dengan perlakuan buruk seperti ini tidak lain karena inad, ya, sikap keras kepala mereka, penentangan mereka yang sangat keras. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensucikan, menyelamatkan keluarganya Nabi Lut dan keluarganya kecuali istrinya. Karena dia durhaka, dia mengkhianati suaminya, ya, tentu dalam masalah urusan agama dia juga tidak beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan azab yang menimpa perkampungan ini kemudian menjadi pelajaran atau ibrah bagi orang-orang yang datang setelah mereka. Nah, jadi perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan mungkar mereka lakukan di perkumpulan-perkumpulan mereka dan tidak ada yang mencegah atau melarang dari perbuatan tersebut. Bahkan disebutkan di sini, ya, saking buruknya perlakuan mereka, itu di majelis mereka biasa mereka saling, ya, mengeluarkan, ya, maaf, kentut dengan suara yang keras, saling kentut satu sama lainnya, tidak ada yang mengingkari. Disebutkan di sini mereka itu, ya, seperti kal an'am, binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Taib. Kemudian ketika mereka diperintahkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menentang, ya, bahkan mengancam mengusir Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya. Ketika diancam dengan azab, mereka bahkan mengatakan, ya, i'tina bi adzabillahi in kunta minas shadiqin. Coba datangkan azab Allah itu kalau memang kamu adalah orang yang benar. Maka ketika itulah Nabi Lut alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan pertolongannya menghadapi kaumnya yang rusak ini, kaumnya yang durhaka ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab doa, mengabulkan doa dari nabinya yang mulia ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat yang mulia, beberapa malaikat yang mulia, ya, alaihi wassalatu wassalam, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian malaikat ini mampir ke rumah pamannya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, untuk memberikan kabar gembira dengan kelahiran anaknya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yaitu Ishak, ya, alaihissalatu wassalam. Kemudian singkatnya seperti disebutkan di dalam surat Az-Zariyat mulai ayat ke-31 dan seterusnya, bahwa terjadilah dialog, ya, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun, kata Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada para nabi ini, apa urusan kalian wahai para malaikat yang diutus oleh Allah?
Maka para malaikat berkata, qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Sesungguhnya kami diutus oleh Allah kepada kaum yang durhaka, yaitu kaumnya Nabi Lut, supaya kami turunkan, kirimkan kepada mereka batu-batu dari tanah, batu-batu api untuk membakar mereka dari tanah yang telah diberi tanda di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang durhaka tersebut. Ini yang disebutkan tentang keadaan mereka. Kemudian setelah itu diterangkan di sini dari ucapan As-Suddi, setelah para malaikat berkunjung ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, keluar kemudian menuju ke perkampungannya kaumnya Nabi Lut alaihissalatu wassalam, para malaikat datang di waktu tengah hari. Kemudian mereka berjumpa dengan anak perempuannya Nabi Lut yang kemudian menanyakan tentang rumah untuk singgah. Para malaikat menanyakan tentang rumah untuk singgah, yang kemudian singkatnya anak perempuan ini segera mendatangi ayahnya dan menceritakan keadaan para tamu ini karena dia khawatir kalau dilihat oleh kaumnya mereka akan melakukan perbuatan keji kepada tamunya ini, memperdaya tamu-tamu yang datang ini, karena tentu dia menyangka ini adalah manusia biasa. Dia tidak mengetahui saat itu, belum mengetahui bahwa mereka adalah para malaikat. Dia melaporkan kepada ayahnya bahwa tamunya ini tentu mereka datang dalam bentuk rupa manusia yang sangat indah, yang sangat tampan, pemuda yang sangat tampan. Maka dia segera melaporkan ke ayahnya supaya segera memanggil tamu-tamu ini agar menempati rumah mereka agar tidak diketahui oleh kaumnya. Akhirnya mereka pun datang ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, tanpa diketahui oleh seorang pun dari penduduk kampung tersebut. Tapi kemudian istrinya Nabi Lut alaihissalatu wassalam yang keluar memberitakan kepada mereka. Akhirnya datanglah penduduk kampung tersebut berbondong-bondong bersegera ke rumahnya karena mendengarkan berita tersebut. Singkat ceritanya, Nabi Lut alaihissalatu wassalam pun menasihati mereka. Nabi Lut alaihissalatu wassalam berkata, qala ya qaumi haula ibanati hunna atharu lakum. Wahai kaumku, disebutkan dalam surat Hud ayat 78. Wahai kaumku, mereka-mereka ini yang anak-anak perempuan ini lebih suci bagi kalian. Ini maksudnya anak-anak perempuanku di sini, maksudnya Nabi Lut adalah ayah bagi semua umatnya tentu saja, termasuk kaum perempuan itu dianggap anaknya. Karena para nabi dan para rasul itu adalah bapak dari umatnya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, derajatnya Hasan. Ana lakum bimanzilatil walid. Aku ini adalah kedudukannya seperti seorang ayah. Jadi ucapan Nabi Lut di sini, haula ibanati, mereka anak-anak perempuanku itu lebih suci bagi kalian. Maksudnya istri-istri kalian itu lebih pantas untuk kalian datangi, bukan kepada laki-laki, begitu. Tapi tentu saja mereka menolak, mereka tetap memaksa, yang kemudian disebutkan ringkasnya di dalam surat Hud ayat ke-81, para malaikat mengatakan, ya Lutu inna rusulu rabbika la yasilu ilaik. Wahai Lut, kami adalah para malaikat yang diutus oleh Allah, mereka tidak akan sampai kepadamu. Ini tentu saja hiburan, pemberitahuan dari para malaikat supaya Nabi Lut tidak perlu khawatir karena mereka adalah para malaikat, la yasilu ilaik, mereka tidak akan sampai kepadamu. Kemudian para malaikat mengatakan kepada Nabi Lut alaihissalatu wassalam, fa asri bi ahlika bi qit'in minal laili wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna mau'idahumus subhu alaysa subhu biqarib. Maka keluarlah kamu bersama keluargamu di tengah malam, dan janganlah seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang kecuali istrimu, karena akan menimpa dia apa yang menimpa mereka. Sesungguhnya waktu yang ditentukan bagi mereka adalah waktu subuh, bukankah subuh itu sudah dekat. Ini merupakan ucapan para malaikat, dan disebutkan di sini illam ra'atak, kecuali istrimu. Sudah kita ketahui istrinya durhaka, mengkhianati Nabi Lut alaihissalatu wassalam sebagaimana istrinya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Dikatakan di sini kecuali istrimu. Ada pendapat yang mengatakan maksudnya kecuali dia, tidak perlu kamu mengajak dia, Ada juga yang mengatakan bahwa istrinya itu ikut, tapi dia yang akan menoleh nantinya. Kan dikatakan janganlah seorang di antara kamu menoleh ke belakang, kecuali istrimu yang nanti akan menoleh sehingga dia akan ditimpa kepadanya azab tersebut. Tapi yang pertama, kata Ibnu Katsir, pendapat yang pertama yang mengatakan kecuali istrimu tidak usah dibawa, tidak perlu kamu keluar bersamanya, ditinggalkan saja. Inilah yang lebih zahir sesuai dengan makna ayat-ayat di atas.
Taib, ada penjelasan di sini yang disebutkan oleh Imam As-Suhaili bahwa istri Nabi Lut namanya adalah Walihah, sedangkan istri Nabi Nuh adalah Walighah. Nah, kemudian ketika Nabi Lut alaihissalatu wassalam kemudian keluar membawa keluarganya, ya keluarganya di sini disebutkan adalah kedua anak perempuannya bersama kedua anak perempuannya, dan tidak ada seorang pun laki-laki yang ikut bersama mereka karena di antara kaumnya tadi disebutkan tidak ada yang beriman. Ketika mereka telah keluar dari negeri mereka, ketika itulah ketika matahari terbit, Allah Subhanahu wa taala turunkan azab yang sangat pedih yang tentu tidak bisa ditolak, ya, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai kebinasaan mereka. Ada keterangan yang dinukil dari Ahlul Kitab di sini bahwa para malaikat memerintahkan Nabi Lut alaihissalatu wassalam dan keluarganya untuk naik ke tempat di gunung yang sangat tinggi supaya dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika itu Nabi Lut alaihissalatu wassalam meminta kepada para malaikat bagaimana kalau mereka pergi saja ke perkampungan lain, ya, supaya mereka lepas dari azab tersebut. Kemudian para malaikat mengatakan, pergilah, kita akan tunggu setelah kamu tiba di tempat tersebut, sudah masuk ke dalam perkampungan lain itu, perkampungan tetangga itu, baru kami timpakan azab kepada mereka. Nah, ya ketika matahari terbit, kemudian Allah Subhanahu wa taala timpakan azab kepada mereka, disebutkan di dalam surat Hud ayat ke-82. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Ya, maka ketika datang perintah kami, ya Allah perintahkan turunnya azab kepada mereka, kami jadikan 'aliyaha safilaha, kami jadikan atas mereka menjadi yang paling bawah, yakni diangkat kemudian dibalikan, ya, negeri mereka itu, dan kami turunkan kepada mereka batu-batu yang dibakar, ya, yang mengandung api, yang bertubi-tubi diturunkan kepada mereka, yang telah diberi tanda di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim. Disebutkan keterangannya di sini bahwa malaikat Jibril dengan ujung sayapnya mengangkat negeri mereka, mencabut negeri mereka. Padahal di situ sudah kita ketahui negeri mereka itu terdiri dari 7 kota dengan semua penduduknya, dengan semua bangunan-bangunan mereka, ya. Kemudian jumlah mereka saat itu 400 anggota keluarga, ya. Ini dengan jumlah penduduk yang banyak, 400 jiwa, ya. Ada juga yang mengatakan 4.000 jiwa jumlah mereka, ya, dengan hewan-hewan ternak mereka, dengan bangunan-bangunan mereka, semua diangkat dengan ujung sayap malaikat Jibril, kemudian dibalik, ya, dibalik mereka, sampai sudah kita sebutkan kemarin, sampai para malaikat itu mendengarkan suara ayam berkokok mereka, ya, ayam-ayam mereka, kemudian anjing-anjing yang ada di negeri tersebut, kemudian ya tentu dibalikan, dijadikan seperti ayat tadi, atasnya adalah dijadikan ke bawahnya dan bawahnya dijadikan atasnya. Faja'ala 'aliha safilaha, dijadikan bagian atasnya menjadi yang bawah, yakni dibalikkan negeri mereka sehingga mereka semua binasa. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil, kami hujani kepada mereka hijaratan, batu-batuan, min sijil. Ada yang mengatakan artinya sijil di sini adalah batu-batuan yang sangat keras, yang sangat kuat. Kalau dalam terjemahan dikatakan batu-batuan yang memiliki api yang membakar, ya. Dikatakan di sini asyadidus salbul al-qawi, ya, batu-batuan yang sangat padat, yang sangat keras untuk membinasakan mereka, ya. Kemudian mamdud artinya bertubi-tubi ditimpakan kepada mereka. Taib, inilah penjelasan tentang azab yang menimpa kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Kemudian perlu dijelaskan juga di sini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang istri Nabi Lut alaihi salatu wassalam yang durhaka, maksudnya durhaka di sini yakni durhaka dalam urusan agama, tidak beriman kepada suaminya, ya. Jadi makna seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat At-Tahrim tentang daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata nuhi wa imra'ata lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut alaihi wassalatu wassalam. Yang keduanya adalah, ya, dibawa kekuasaan dari
dua hamba kami yang soleh, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi wassalatu wassalam, tapi keduanya mengkhianati suaminya itu, ya, dan tidak merasa cukup, dan keduanya tidak butuh kepadanya sedikit pun, dan dikatakan kepada mereka berdua, masuklah kamu ke dalam neraka bersama orang-orang yang menjadi penghuninya. Artinya di sini mengkhianati mereka dalam urusan agama, tidak beriman. Bukan maksudnya mereka ikut melakukan perbuatan keji. Yakni tidak ada seorang pun dari istri Nabi itu yang melakukan perbuatan zina, tidak ada. Sampai pun mereka durhaka, tapi mereka tidak melakukan perbuatan zina sebagaimana ucapan dari para ulama salaf. Ma bagat imra'atu nabiyyin qat, tidak ada seorang istri Nabi pun yang melakukan perbuatan keji dalam hal ini, melakukan perbuatan zina, ya. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hiya minadh-dhalimina biba'id," dan tidaklah azab Allah itu jauh dari orang-orang yang berbuat zalim. Ya, maka ini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan ini, perbuatan zalim ini tentu perbuatan keji seperti perbuatannya kaumnya Nabi Lut ini, itu mendapatkan azab yang sangat pedih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dibawakan di sini para ulama, ya, mengambil pendapat tentang orang yang didapati melakukan perbuatan ini, bahwa dia itu dirajam, dilempari sampai mati, baik itu dia orang yang sudah menikah maupun belum menikah. Ini pendapat yang dipegang oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan banyak dari para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, mereka diantaranya berdalil dengan sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga dalam Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah dan yang lainnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut, faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi." Barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lut, yakni perbuatan homoseks ini, maka bunuhlah orang yang melakukan dan yang dilakukan kepadanya, yakni bunuh kedua-duanya. Ini hadis dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Meskipun sebagian ulama yang lain menyatakannya lemah, ya, mengatakannya lemah, maka ini yang dijadikan dalil oleh banyak dari para ulama tentang hukuman dibunuh orang yang melakukan perbuatan ini. Ada juga pendapat lain dari Imam Abu Hanifah bahwa orang yang melakukan perbuatan ini dibawa ke bukit yang paling tinggi, gunung yang paling tinggi, ya, kemudian dilemparkan. Setelah itu dilemparkan dan diikuti dengan dihujani batu-batuan, ya, secara bertubi-tubi, sebagaimana yang diperlakukan, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan azab bagi kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Nah, oleh karena itu ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai azab bagi mereka, yang tentu menjadi pelajaran pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menimpakan azab kepada orang-orang yang durhaka, tidak mau memenuhi perintah dan seruan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Demikianlah alhamdulillah apa yang bisa kami bawakan tentang kisah Nabi Lut alaihi salatu wassalam beserta kaumnya yang durhaka. Semoga bisa menjadi pelajaran dan menambah kebaikan bagi kita untuk bekal dunia dan akhirat kita. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Kami akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.